Jin pesugihan Abu Nawas. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid selalu ditolak oleh Abu Nawas, tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas, tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah, sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemui bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tua dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu. Lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas. Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari, pagi-pagi sekali si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. "Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin, benar itu Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri. Begitu menemui Abu Nawas di rumahnya, Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Lanjut sang menteri semakin penasaran.
Abu Nawas kembali menanggapinya dengan hanya tersenyum. "Boleh aku lihat lampunya, Abu Nawas?" tanya si menteri. "Oh, tentu Tuan," jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian, Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu. Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. "Jangan Tuan, gak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku," kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu. Matanya terbuka lebar, dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. "Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak," pinta sang menteri agak merengek. "Waduh, jangan Tuan. Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, nanti Anda akan mendapatkan lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku," kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, kemudian Abu Nawas melanjutkan aksinya. "Baiklah Tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini, tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan." "Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan?" tanya si menteri. "Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi," jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak berselang lama, mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar, ternyata itu adalah suara langkah Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Cepat Tuan sembunyi di bawah meja itu," perintah Abu Nawas kepada sang menteri. Tuan menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian Baginda Raja masuk ke dalam rumah. "Abu Nawas, aku mendengar dua cerita menarik tentangmu," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. "Ampun Paduka yang mulia, cerita tentang apa itu?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka. Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana?" tanya Baginda Raja. "Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar," jawab Abu Nawas. "Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku," kata Baginda Raja dengan tegas. "Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Kok kamu tersenyum Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Ya, sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya," jawab Abu Nawas cepat. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu bersembunyi di bawah meja. "Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Loh, itu kan menteriku Abu Nawas," kata Raja Harun ar-Rasyid semakin bertambah bingung. "Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya," jelas Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja, memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal.
dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya. Dilema pilih mertua atau istri. Kita semua sudah tahu bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang cantik jelita. Dia merupakan gadis kembang desa. Cara mendapatkannya pun terbilang tidak mudah. Dari berbagai macam drama doa yang Abu Nawas lakukan ketika ia masih bujang, ia langsung berdoa kepada Allah meminta untuk gadis itu dijadikan jodohnya dengan langsung menyebut nama si gadis. Lama tak dikabulkan, Abu Nawas ganti strategi berdoa, meminta jodoh tanpa menyebutkan nama si gadis. Lama juga tak kunjung dikabulkan, akhirnya Abu Nawas meminta jodoh bukan untuk kepentingan dirinya. Ia membawa-bawa ibunya, katanya ia meminta jodoh agar ibunya tak kesepian sendirian di rumah. Sudah banyak trik-trik doa yang Abu Nawas praktekkan, belum lagi persaingannya dengan pemuda sekampung yang mereka juga ingin memperistri si kembang desa itu. Setelah lika-liku perjuangan itu, Allah mengabulkan doa Abu Nawas. Ia pun menikah dengan si gadis kembang desa. Dan setelah menikah pun masih banyak godaan-godaan dalam rumah tangganya. Para pemuda bahkan yang duda di kampungnya masih belum bisa mengikhlaskan gadis pujaan mereka menikah dengan Abu Nawas. Mereka masih tetap menggoda istri Abu Nawas ketika sedang sendirian. Seperti pada kisah sebelumnya, istri Abu Nawas digoda ketika berbelanja di pasar sendirian. Ada lagi kisah tentang seorang saudagar kaya dari negeri seberang yang ingin membeli istri Abu Nawas. Tapi semua itu bisa Abu Nawas atasi dengan akal cerdiknya. Selain cobaan-cobaan dari luar, ada juga cobaan yang datang dari dalam rumah tangganya sendiri. Memang kecerdikan dan kekonyolan Abu Nawas sangat menghibur. Tapi ada kalanya karena sudah kelewatan membuat sang istri kesal hingga marah-marah seperti pada kisah kali ini. Di dalam usia pernikahan yang kurang lebih sudah 9 bulan itu, mereka hidup mandiri dan juga dalam 9 bulan itulah mereka belum pernah mudik. Tentu mereka sangat rindu dengan keluarga, terutama orang tua. Terlebih sang istri yang memang sedari kecil tak pernah terpisah dengan orang tuanya. Setelah berbagai obrolan dan rencana, akhirnya Abu Nawas dan istri menentukan hari di mana mereka akan mudik menjenguk orang tuanya. Walaupun jaraknya gak terlalu jauh, tapi mereka harus bisa menentukan kapan waktu yang tepat, yaitu di Hari Raya Idul Fitri. Karena seperti yang kita ketahui, Abu Nawas sehari-harinya disibukkan mencari Maisah, dan tak jarang pula Abu Nawas tiba-tiba dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, Abu Nawas beserta istri tercinta dengan berbagai macam persiapannya memulai perjalanan mudik. Tak lupa sang istri pun mewanti-wanti agar semua jendela dan pintu ditutup, dikunci rapat agar aman dari kemalingan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas tak henti-hentinya bercerita sesuatu yang lucu, bahkan bertingkah konyol dan lucu. Hal itulah yang membuat perjalanan mereka tak terasa lama. Tahu-tahu mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Dengan para kerabat mereka berbincang, bercanda, bersenda gurau terutama kepada kedua orang tua. Mereka pun sudah meminta maaf untuk segala kesalahan-kesalahannya. Tak terasa hari sudah sore, karena rumah orang tuanya yang sudah penuh dengan kerabat yang kebanyakan dari jauh. Tentu Abu Nawas dan istri memilih untuk tak menginap, tapi pulang ke rumah. Apalagi memang kampung di mana Abu Nawas tinggal sedang marak-maraknya kasus pencurian.
Perjalanan pulang mereka walaupun cukup melelahkan tapi terasa singkat. Ketika di depan rumah, sang istri kaget melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Bergegas ia masuk ke dalam dan mendapati seisi rumah berantakan. Ternyata rumah mereka kemalingan dan beberapa barang berharga hilang digasak maling itu, termasuk gelang mas kawin pemberian dari suaminya. Inilah yang membuat sang istri marah, ditambah lagi ia mendapati gembok pintu yang tak terpasang. Tandanya memang pintu itu tak dikunci gembok oleh Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih? Aku kan sudah bilang berkali-kali, pintu semua dikunci, digembok. Ini malah gemboknya gak dipasang," teriak sang istri dengan emosi. Abu Nawas yang menyadari kesalahannya hanya bisa terdiam. Omelan sang istri tak henti sampai di situ saja. Ia terus menyalahkan suaminya itu dengan suara yang tinggi. Kegaduhan inilah yang membuat para warga mendatangi rumah mereka. "Kalian ini kenapa? Ada apa kok ribut-ribut?" tanya salah satu warga. "Ini loh suamiku. Padahal udah diwanti-wanti pintu dikunci, malah nggak dikunci. Udah tahu di sini rawan maling," kata istri Abu Nawas dengan masih emosi. Beberapa warga mencoba untuk menenangkan Abu Nawas dan istri. Tak sedikit pula yang ikut berkomentar. "Gimana sih Abu Nawas? Sudah tahu mau pergi lama, malah nggak dikunci," kata salah satu warga. "Iya nih, tahu sendiri di sini rawan maling, malah nggak dikunci. Payah Abu Nawas," sahut yang lainnya. Dan masih banyak lagi omongan-omongan warga yang menyalahkan Abu Nawas. Karena mendapat banyak tekanan inilah Abu Nawas merespon. "Kok kalian semua menyalahkanku?" tanya Abu Nawas sedikit kesal. "Loh, siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu nggak kunci pintu sih," balas mereka. "Ya jangan aku doang lah yang disalahin, salahin juga itu malingnya. Aku kan cuma lupa nggak kunci pintu, sedangkan si maling itu yang mencurinya, dialah yang paling bertanggung jawab," balas Abu Nawas. Mendengar omongan Abu Nawas itu, warga yang tadinya gaduh menjadi diam. Ada yang berpikir, ada yang berbisik, satu sama lain membenarkan ucapan Abu Nawas. Mereka pun akhirnya membubarkan diri masing-masing, termasuk istri Abu Nawas sendiri. Yang tadinya emosi ngomel-ngomel menjadi tenang, malah heran dan tertawa melihat para warga yang diam tak berkutik karena kecerdikan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya malam itu Abu Nawas dan istri terpaksa tidur dengan kondisi rumah yang masih berantakan. Sudah sebulan berlalu, semenjak rumahnya kemalingan, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya, menghirup udara pagi yang cerah. Istri setianya kemudian membuatkan kopi panas untuk suami tercintanya. Setelah hari agak menjelang siang, sang istri lantas siap-siap pergi belanja ke pasar. Dan karena sebulan lalu rumahnya sempat dimasuki pencuri, sang istri lalu berpesan kepada Abu Nawas, "Suamiku, ingat ya, awasi terus pintu rumah, penuh kewaspadaan. Jangan sampai lengah, jangan biarkan seorang pun yang tak kamu kenal masuk ke dalam rumah. Jangan sampai kita kemalingan lagi." Setelah menyeruput kopi panas, Abu Nawas menjawab, "Tenang istriku, jangan khawatir, aku akan selalu mengawasi pintu kita." Maka pergilah sang istri belanja ke pasar. Beberapa saat kemudian datanglah mertua Abu Nawas. Abu Nawas dengan sigap langsung menyambut kedatangan mertuanya itu. "Abu Nawas, mana istrimu?" tanya sang mertua. "Dia lagi belanja ke pasar," jawab Abu Nawas. "Oh ya sudah, aku cuma mau ngabarin nanti sore kita sekeluarga akan ke sini. Susul istrimu dan katakan kepadanya kalau nanti sore jangan pergi kemana-mana," tutur sang mertua.
Begitu mertuanya pergi, Abu Nawas mulai berpikir, istriku menyuruhku untuk menjaga pintu, sedangkan mertuaku menyuruh untuk menyusul istriku. Abu Nawas pun menjadi bingung karena tak mungkin bisa menjalankan dua amanat tersebut sekaligus. Sedangkan ia tak mau disebut sebagai suami yang tak bertanggung jawab. Ia juga tak mau disebut sebagai menantu yang tidak berbakti kepada mertuanya. Setelah bingung memikirkan jalan keluarnya, Abu Nawas akhirnya membuat satu keputusan yang cukup berani. Ia melepaskan pintu dari engselnya, kemudian menggotongnya dan pergi menyusul istrinya di pasar. Ketika sudah bertemu istrinya di pasar, lagi-lagi sang istri nggak marah karena melihat alasan cerdik dan konyol suaminya itu. Dan Abu Nawas sukses menjalankan kedua misinya, bisa menjadi suami yang bertanggung jawab dan menjadi menantu yang berbakti kepada mertua. Dan untungnya rumah Abu Nawas yang ditinggal dengan tak ada pintunya sama sekali nggak kemalingan. Bukannya nggak dimaling, tapi malingnya berpikir, kalau pintu rumahnya terbuka berarti yang punya rumah ada di dalam. Abu Nawas disuruh bikin keledai tertawa. Dikisahkan Abu Nawas baru saja mendapat hadiah jam tangan yang istimewa. Hadiah tersebut ia dapatkan dari sahabatnya di negeri seberang. Karena model dan warnanya sangat indah, Abu Nawas sangat mengagumi hadiah jam tangannya. Hingga akhirnya terbesit niat untuk memamerkan kepada kawan-kawan tongkrongannya. Maka pergilah Abu Nawas ke warung kopi tempat biasa ia berkumpul. Wah, jam tanganmu indah sekali Abu Nawas. Baru pertama kali ini aku melihat ada jam tangan yang begitu indah, ucap kawannya. Alhamdulillah, ini jam tangan mahal dari kawan saya, jawab Abu Nawas. Setelah ngopi bersama teman-temannya, lalu Abu Nawas pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, jam tangannya dilepas dan diletakkan di atas meja ruang tamu. Karena sangat capek, Abu Nawas pun segera tidur. Pada saat Abu Nawas istirahat tidur, Abu Nawas mengalami nasib yang sial. Soalnya jam tangan yang sangat dibanggakan dicuri oleh maling. Abu Nawas baru menyadari hal itu saat pagi hari, di mana ketika ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kesialan Abu Nawas ternyata tak sampai di situ. Sapi-sapi ternaknya juga ikut hilang dicuri maling. Hal ini membuat sang istri menjadi emosi. Ia menyalahkan Abu Nawas dan ngomel tanpa henti. Makanya, kalau mau tidur, periksa dulu pintunya. Gara-gara kamu lupa kunci pintu, barang-barang kita pada hilang semua, omel sang istri. Abu Nawas hanya diam dan tertunduk lesu. Karena bagaimanapun ini adalah memang kesalahan dirinya. Tidak lama kemudian, datanglah beberapa pengawal istana. Tuan Abu, Anda diperintah Baginda untuk segera ke istana sekarang juga, kata salah satu pengawal. Hei pengawal, apa tidak ada hari lain? Hari ini aku sangat banyak masalah, balas Abu Nawas dengan ketus. Maaf Tuan Abu, ini perintah Baginda Raja Tuan Abu, ujar pengawal istana. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Selama dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas terus saja ngomel dan wajahnya terlihat sangat lesu. Dan akhirnya sampailah Abu Nawas di istana. Hei Abu Nawas, kenapa wajahmu terlihat sangat kesal? Tanya Baginda Raja. Tidak Pak Duka, itu hanya perasaan Pak Duka saja, jawab Abu Nawas berbohong. Padahal saat itu Abu Nawas sedang dalam keadaan yang kacau balau.
Katakan saja Paduka, apa maksud dan tujuan Paduka mengundang saya? Tanya Abu Nawas dengan ketus. Begini Abu Nawas, aku ada tugas penting untukmu. Kalau kau berhasil melakukannya, maka kau akan kuberi hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan aku hukum, kata Baginda Raja. Iya, cepat katakan saja apa tugasnya, balas Abu Nawas menahan emosi. Tugasnya adalah kamu harus bisa membuat keledai saya tertawa, jawab Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung meminta supaya keledainya cepat dibawa ke hadapannya. Setelah keledai di dekatnya, Abu Nawas pun mendekatkan kupingnya ke mulut si keledai, seolah-olah ia sedang mendengar kalau keledai tersebut berbisik kepadanya. Melihat perilaku Abu Nawas ini, Baginda Raja pun merasa heran. Hei Abu Nawas, apa yang keledai itu katakan padamu? Tanya Baginda Raja penasaran. Abu Nawas pun menjawab, ia memberitahu saya Paduka, katanya ia bisa tertawa apabila melihat Paduka berlari dengan satu kaki, jawab Abu Nawas. Tak mungkin rasanya Baginda melakukan itu, apalagi dengan kondisi badannya yang sangat gemuk. Kurang ajar, kau jangan mengada-ngada Abu Nawas, jangan mempermainkan aku, bentak Baginda Raja. Abu Nawas yang biasanya takut dengan bentakan Baginda Raja, kali ini ia berani membalas. Begitu juga dengan Paduka, jangan mempermainkan saya dengan tugas yang tak masuk akal. Aku tak butuh hadiah, aku mau pulang sekarang, kata Abu Nawas sambil berlalu. Reaksi kasar Abu Nawas ini sempat membuat prajurit istana menjadi emosi dan hendak menangkapnya. Akan tetapi Baginda Raja mencegahnya. Biarkan saja dia pulang, kata Baginda Raja. Tapi Paduka, dia telah bersikap tidak sopan kepada Paduka, ujar prajurit istana. Sudah, biarkan saja. Sepertinya dia sedang mengalami masalah. Coba kau cari tahu apa penyebabnya, perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, akhirnya pengawal istana mendapatkan informasi. Ternyata rumah Abu Nawas telah kemalingan. Si pengawal pun lalu melaporkannya kepada Baginda Raja. Oh, jadi itu penyebabnya. Sekarang cari siapa pelaku pencurinya dan tangkap, serta seret dia ke penjara, perintah Baginda Raja. Kemudian dalam tempo waktu 1x24 jam, si pelaku berhasil ditangkap beserta barang-barang curiannya. Lalu Baginda Raja mengutus pengawal istana untuk mengembalikan jam tangan dan sapi milik Abu Nawas. Betapa bahagianya Abu Nawas. Jam tangan kesayangannya bisa kembali. Begitu juga dengan sapi-sapi ternaknya. Namun di balik rasa bahagianya, Abu Nawas merasa bersalah akibat tindakannya yang telah bersikap tidak sopan. Ternyata Baginda Raja sangat peduli dengan masalahku, gumam Abu Nawas. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, Abu Nawas pun datang ke istana menemui Baginda Raja. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, saya minta maaf atas kelancangan saya, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun memaafkan, tapi dengan syarat ia harus bisa membuat Baginda Raja tertawa. Akhirnya dengan tingkah dan mimik wajah konyolnya, Abu Nawas mempersembahkan cerita-cerita yang lucu. Baginda Raja dan seisi ruangan istana tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Hakim Agung. Beberapa hari ini, Baginda Raja sedang diselimuti duka.
sebab sahabatnya yang juga seorang hakim telah meninggal dunia. Sahabatnya itu merupakan hakim yang sangat bijaksana dan adil. Dia paling benci dengan praktek suap-menyuap. Oleh sebab itulah, Baginda Raja menjadikan sahabatnya itu sebagai hakim agung di pemerintahan pusat. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah, hidupnya terbilang sederhana. Ia mengambil bayarannya sebagai hakim hanya sebagian. Sebagian lagi ia sedekahkan kepada fakir miskin. Berbeda dengan pejabat-pejabat istana yang lain yang hidup dalam kemewahan dan berkelimpahan harta. Namun sekarang sahabatnya itu telah tiada. Baginda Raja pun bingung, siapakah yang pantas menjadi penggantinya. Pengennya sih menunjuk Abu Nawas, tapi itu tak mungkin. Karena Abu Nawas pasti akan menolaknya seperti yang sudah-sudah. Kalaupun dipaksa, yang ada malah akan membuat Baginda Raja menanggung malu. Mungkin Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini. Aku akan coba bertanya kepadanya, pikir Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu tahu kan, hakim yang saya tempatkan di pemerintahan pusat sudah meninggal dunia. Dan saya bingung Abu Nawas, siapa yang pantas menggantikan posisinya? Aku menginginkan orang yang jujur dan anti suap seperti dirinya. Apakah kamu punya solusi? Aku tahu kamu tak mungkin menjadi pejabat istana, dan aku tak akan memaksamu. Tapi setidaknya bantulah saya untuk menemukan orang yang pantas menjadi penggantinya," pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan kegelisahan yang sedang dialami rajanya itu. Suasana pun menjadi hening seketika. "Baiklah Paduka, tapi beri hamba waktu seminggu. Nanti akan hamba kabari," kata Abu Nawas memecah keheningan. Abu Nawas pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya, dengan mengendarai keledai, Abu Nawas berkeliling kampung, berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia di tepian sungai. Di situ Abu Nawas melihat ada seorang gembala yang sedang memberi minum induk sapi dan anaknya. Muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri anak sapi yang masih kecil itu. Dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba anak sapi tersebut berjalan meninggalkan induknya dan mengikuti Abu Nawas yang sedang menaiki keledainya. Melihat hal itu, si gembala mencoba menghalau anak sapinya supaya kembali kepada induknya. Namun ajaib, anak sapi tersebut tak bergeming. Ia tetap berjalan mengikuti keledainya Abu Nawas. Karena kesal, si gembala pun menyeret dan memukul anak sapi agar mau ikut dengannya. "Gembala, biarkan anak sapi itu ikut denganku," hardik Abu Nawas. "Tapi anak sapi itu kan milikku, Tuan," jawab si gembala. "Bukan, anak sapi itu adalah milikku. Dia lahir dari keledaiku ini," balas Abu Nawas. "Loh, bagaimana mungkin? Jelas-jelas anak sapi ini milikku. Itu induk sapinya," protes si gembala sambil menunjuk induk sapi di sampingnya. "Kalau dia anak dari induk sapimu, pasti dia akan ikut dengannya. Buktinya, dia malah ikut dengan keledaiku. Berarti ia anak dari keledaiku."
kata Abu Nawas tak mau kalah. Pertengkaran pun semakin memanas. Masing-masing dari mereka tak ada yang mau mengalah. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Gini saja, lebih baik kita selesaikan masalah ini di pengadilan. Biar Tuan Hakim yang memutuskan." Si gembala setuju dengan usulan Abu Nawas. Maka pergilah mereka berdua ke rumah hakim pertama. Sebelum sidang dimulai, Abu Nawas menawari hakim pertama dengan iming-iming uang yang banyak, supaya Abu Nawas bisa memenangkan perkaranya. Hakim pertama tergiur dengan tawaran Abu Nawas, tapi ia bingung bagaimana caranya supaya perkara ini dimenangkan oleh Abu Nawas. "Itu sih mudah saja, Tuan Hakim. Putuskan saja kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut, maka dialah pemiliknya." Sang hakim lalu memutuskan seperti permintaan Abu Nawas. Ketika anak sapi itu dilepaskan, si anak sapi selalu mengikuti keledai Abu Nawas. Walhasil, Abu Nawaslah yang berhak atas anak sapi tersebut. Merasa keputusan hakim pertama tidak adil, kemudian si gembala mengajak Abu Nawas menemui hakim kedua. Hakim kedua juga ditawari iming-iming uang yang banyak oleh Abu Nawas, supaya dia bisa memenangkan perkaranya. Hakim kedua juga tergiur dengan tawaran Abu Nawas. Ia memutuskan perkara sesuai arahan Abu Nawas, seperti yang dilakukan oleh hakim pertama. Abu Nawas pun kembali memenangkan perkaranya atas kepemilikan anak sapi. Upaya si gembala dalam meminta keadilan kembali menemui kegagalan. Ia lalu mengajak Abu Nawas pergi ke rumah hakim ketiga. Seperti biasa, sebelum persidangan dimulai, Abu Nawas menemui hakim ketiga untuk menyuapnya dengan uang yang sangat banyak. Namun, hakim ketiga ini sepertinya enggan mengadili perkara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas heran. Berkali-kali didesak, sang hakim masih enggan memutuskan perkara. "Anda ini kenapa tak mau mengadili perkara ini, Tuan? Apakah uang yang saya berikan kurang banyak?" tanya Abu Nawas. "Ini bukan masalah uang, tapi saya lagi kena menstruasi. Jadi pantang bagi saya memutuskan suatu perkara apabila saya sedang datang bulan," jawab hakim ketiga. Abu Nawas semakin heran dengan jawaban Tuan Hakim. Abu Nawas lantas berkata, "Loh, Tuan Hakim kan laki-laki, mana mungkin bisa menstruasi? Itu hal yang sangat mustahil, Tuan Hakim." Dengan tenang hakim ketiga ini menjawab, "Ya begitu juga dengan anak sapi. Sejak kapan keledai bisa melahirkan anak sapi? Meskipun anak sapi berjalan mengikuti keledai, bukan berarti anak sapi itu lahir dari keledaimu." Abu Nawas sejenak terdiam, lalu ia kembali bertanya, "Jadi menurut pendapat Tuan Hakim, anak sapi itu milik siapa?" Dengan tegas hakim ketiga menjawab, "Ya sudah jelas, gembala itu kan punya induk sapi. Tentu dialah pemiliknya." Abu Nawas tersenyum dengan keputusan hakim ketiga. Ia pun mengembalikan anak sapi itu kepada si gembala. Sebelum berpamitan kepada Tuan Hakim, Abu Nawas berkata, "Tuan Hakim, besok Anda ikut saya ke istana. Baginda Raja membutuhkan Anda sebagai hakim agung di istana." Abu Nawas merasa puas dan lega. Tugas dari Baginda Raja telah ia selesaikan, karena ia telah menemukan hakim yang tepat untuk ditempatkan di istana sebagai hakim agung. Dikisahkan Baginda Raja sedang menyelenggarakan pesta syukuran di istananya.
Acara tersebut adalah syukuran untuk pemberian nama bayi. Dan pada acara kali ini, Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas. Menurutnya, apabila Abu Nawas diundang, justru akan membuat suasana menjadi berantakan. Tapi namanya juga Abu Nawas. Meskipun tidak diundang, ia tetap saja nekat datang ke acara tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur bersama para tamu undangan. Tidak lama berselang, Baginda Raja memulai pidatonya. Para hadirin sekalian, hari ini adalah kebahagiaan bagi kita semua. Karena di tengah-tengah kita ada bayi yang baru lahir. Dan bayi ini akan saya namai Jablut. Tamu-tamu yang hadir langsung riuh bertepuk tangan menyambut nama baru bayi tersebut. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan protes dari salah satu tamu undangan. "Jangan Paduka, jangan namai bayi itu dengan nama Jablut." Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Dan ternyata orang yang berteriak itu tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi heran, bagaimana bisa Abu Nawas datang kemari. Tapi ya sudahlah, dengan nada sedikit emosi Baginda bertanya, "Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, karena orang yang bernama Jablut biasanya tolol dan bodoh. Lebih baik diganti nama yang lain saja Paduka," ujar Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas ini sangat membuat malu Baginda Raja di depan para tamu undangan. Sebab menurut Baginda Raja, nama yang diberikan sudah cukup bagus dan baik. Tapi oleh Abu Nawas, nama tersebut disematkan kepada orang yang bodoh dan tolol. Mana buktinya kalau orang yang bernama Jablut adalah orang yang bodoh dan tolol? Tanya Baginda Raja emosi. "Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan saya hukum cambuk," ancam Baginda Raja. "Tentu saja saya bisa Paduka. Paduka kan punya hakim yang bernama Jablut. Bukankah ia hakim yang bodoh dan tolol?" ujar Abu Nawas. "Kamu jangan kurang ajar ya Abu Nawas. Dia itu hakim yang cerdas," bentak Baginda Raja. "Saya bisa membuktikannya kalau dia itu bodoh dan tolol. Tapi saya butuh 30 keping emas untuk membuktikan ucapan saya Paduka," balas Abu Nawas. Mendapat tantangan dari Abu Nawas, Baginda Raja pun sejenak terdiam. Ini kesempatan yang bagus, aku bisa menghukum Abu Nawas. Hakim Jablut itu kan orang yang cerdas, mana mungkin bisa dikelabui Abu Nawas, pikir Baginda Raja. "Baiklah, saya turuti permintaanmu. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan saya hukum cambuk," balas Baginda Raja. Maka Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas 30 keping emas. Esok harinya, dengan membawa 10 keping emas, Abu Nawas mendatangi sebuah rumah milik Hakim Jablut. Sesampainya di sana, ternyata Hakim Jablut sedang khusyuk berzikir. Abu Nawas lantas mengucapkan salam dan duduk di sampingnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas. "Waalaikumsalam Abu Nawas," sahut Hakim Jablut. Ia pun kembali melanjutkan zikirnya. Karena saking khusyuknya berzikir, sesekali Hakim Jablut memejamkan matanya. Melihat hal itu, timbul ide konyol pada diri Abu Nawas. Saat Hakim Jablut sedang memejamkan mata, Abu Nawas dengan sangat hati-hati menyelipkan 10 keping emas di bawah sajadah yang diduduki Hakim Jablut.
Sementara Hakim Jablut tak menyadari dengan perbuatan Abu Nawas ini. Setelah selesai berzikir, Hakim Jablut lalu menyapa Abu Nawas. "Bagaimana kabarmu, Abu Nawas? Apa yang membuatmu datang kemari?" tanya Hakim Jablut. "Alhamdulillah, saya sehat, Tuan. Kedatangan saya kemari karena saya kangen dengan Tuan. Sudah lama rasanya kita tidak mengobrol seperti ini," jawab Abu Nawas. "Rupanya sekarang Tuan suka memelihara burung ya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Abu Nawas, ya sekedar untuk menghilangkan kejenuhan," balas Hakim Jablut. Keduanya pun lalu mengobrol panjang lebar. Saat telah asyik mengobrol, tiba-tiba tanpa sebab Abu Nawas berpura-pura tertawa terbahak-bahak. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat heran Hakim Jablut. "Abu Nawas, kenapa kamu tertawa?" tanya Hakim Jablut sedikit tersinggung. "Maaf Tuan, saya sama sekali tidak menertawakan Tuan," jawab Abu Nawas sambil terus tertawa. "Lalu apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hakim Jablut penasaran. "Saya tertawa karena mendengar ocehan burung Tuan," balas Abu Nawas sambil menunjuk burung Hakim Jablut yang berada di dalam sangkar. "Memangnya kamu bisa mengerti apa yang diucapkan burung itu?" "Apa yang diucapkannya?" tanya Hakim Jablut. "Burung itu mengatakan katanya di bawah sajadah Tuan ada uang 10 keping emas." "Ini kan terdengar lucu dan konyol," jawab Abu Nawas. Antara percaya dan tidak percaya, Hakim Jablut kemudian kembali berkata, "Masa iya sih kamu bisa mengerti bahasa burung? Saya tidak yakin kamu bisa, Abu Nawas," ujar Hakim Jablut. "Entahlah Tuan, saya sendiri juga heran. Beberapa hari ini tiba-tiba saja saya bisa mengerti bahasa binatang, terutama bahasa burung," tutur Abu Nawas dengan ekspresi pura-pura serius. Untuk membuktikan perkataan Abu Nawas, Hakim Jablut lalu membuka sajadahnya. Tiba-tiba nampaklah 10 keping uang emas. Bukan main senangnya hati Hakim Jablut. Ia pun merasa kagum dengan kehebatan Abu Nawas. Saat Abu Nawas akan permisi pulang, Hakim Jablut berkata, "Seringlah main ke sini, Abu Nawas, bila perlu setiap hari," pinta Hakim Jablut. "Insya Allah Tuan, kalau aku tidak ada kesibukan, pasti aku akan main kemari," timbal Abu Nawas. Pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi rumah Hakim Jablut. Ia sengaja datang ketika Tuan Hakim sedang sibuk berzikir. Melihat kedatangan Abu Nawas, Hakim Jablut segera menghentikan zikirnya guna menyambut Abu Nawas. "Maaf Tuan, sepertinya aku telah mengganggu waktu zikir Tuan. Lebih baik aku pulang saja ya," kata Abu Nawas berpura-pura. "Jangan, duduklah di sini," cegah Tuan Hakim. "Baiklah, tapi aku minta supaya Tuan melanjutkan zikirnya, supaya aku tidak merasa bersalah." "Jangan khawatir Tuan, saya akan setia menunggu di samping Tuan hingga zikirnya selesai," balas Abu Nawas. Hakim Jablut pun kembali meneruskan zikirnya. Sesekali ia memejamkan mata untuk menambah kekhusyuan. Seperti biasa, Abu Nawas kembali menyelipkan uang 10 dinar di bawah sajadahnya. Ia lakukan saat Hakim Jablut memejamkan mata. Setelah selesai dengan zikirnya, Hakim Jablut sabar mendengar kabar baik yang akan disampaikan Abu Nawas.
"Bagaimana Abu Nawas? Burung saya berkata apa?" tanya Hakim Jablut. Mendengar pertanyaan dari Hakim Jablut, tiba-tiba Abu Nawas kembali tertawa. "Begini Tuan, katanya Tuan adalah orang yang baik dan rajin ibadah, terutama berzikir. Meskipun Tuan kedatangan tamu, Tuan tetap meneruskan zikirnya. Oleh sebab itu, Tuan memperoleh 10 keping emas di bawah sajadah Tuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, sang hakim segera membuka sajadahnya. Untuk kedua kalinya, Hakim Jablut mendapati 10 keping emas di bawah sajadahnya. "Kamu benar-benar hebat, Abu Nawas. Aku tidak menyangka kamu bisa mengerti apa yang diucapkan oleh burung," puji Hakim Jablut. Begitu juga dengan hari yang ketiga. Abu Nawas melakukan hal yang serupa, hingga habislah 30 keping emas dari pemberian Baginda Raja. Atas perbuatannya ini, akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Hakim Jablut dan membuat Hakim Jablut percaya dengan kehebatan Abu Nawas yang bisa mengerti bahasa burung. Dan pada hari yang keempat, Abu Nawas kembali mendatangi Hakim Jablut tanpa membawa kepingan emas. Seperti biasa, sebelum memulai aksinya, Abu Nawas mengajak Hakim Jablut ngobrol sebentar. Tapi kali ini Abu Nawas yang biasanya tertawa tiba-tiba menangis sesenggukan. Melihat sikap Abu Nawas yang tidak seperti biasanya, membuat Hakim Jablut cemas. "Kenapa menangis, Abu Nawas? Apa yang dikatakan burung itu kepadamu?" tanya Hakim Jablut. "Saya tidak tega mengatakannya, Tuan. Kata burung Tuan, Tuan akan meninggal hari ini," jawab Abu Nawas dengan ekspresi berpura-pura sedih. Mendengar hal itu, Hakim Jablut langsung gemetaran. Tubuhnya mendadak lemas dan wajahnya pucat pasi. "Ada satu cara, Tuan, supaya ucapan burung Tuan tidak menjadi kenyataan, yaitu Tuan harus berpura-pura mati," kata Abu Nawas menyarankan. Karena saking percayanya dengan Abu Nawas, Hakim Jablut langsung menuruti saran tersebut yang terbilang sangat konyol dan aneh. Maka dalam beberapa jam saja tersiarkan kabar akan kematian Hakim Jablut. Tentu saja berita tersebut membuat kaget para warga, terutama Baginda Raja. Ketika para warga hendak memandikan jenazahnya, Hakim Jablut ternyata sudah berada di dalam keranda. "Aku sudah memandikan dan mengkafaninya. Kita bawa saja langsung ke pemakaman," ajak Abu Nawas kepada para warga yang melayat. Saat dalam perjalanan menuju pemakaman, Abu Nawas dan rombongan pelayat berpapasan dengan Baginda Raja dan pasukannya. "Hei Abu Nawas, siapa jenazah yang digotong itu?" tanya Baginda Raja. "Ini jenazah Hakim Jablut Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Padahal aku hendak melayat ke rumahnya, ternyata sudah akan dimakamkan ya," sesal Baginda Raja. "Iya Paduka yang mulia, karena tidak baik kan mengulur waktu menguburkan jenazah," ujar Abu Nawas. "Buka kerandanya sebentar Abu Nawas, aku ingin melihat wajah hakimku untuk yang terakhir kalinya," pinta Baginda Raja. Abu Nawas dan para rombongan pelayat lalu membuka keranda mayat Hakim Jablut dan mempersilahkan Baginda Raja untuk mendekat. "Wahai hakimku yang baik hati, kenapa kau pergi begitu cepat? Semoga engkau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah," kata Baginda Raja mendoakan.
Ketika Baginda Raja mengusap wajah Hakim Jablut, tampaklah wajah Hakim Jablut cengengesan. Ia juga mengedipkan sebelah matanya kepada Baginda Raja dengan malu-malu. Melihat hal itu, Baginda Raja pun kaget setengah mati. Lalu Baginda Raja berteriak kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, ia masih hidup. Kenapa kau bilang sudah mati?" Dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, "Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa orang yang bernama Jablut itu adalah bodoh dan tolol. Buktinya ia mau saja saya kerjain. Itulah kenapa tempo hari saya melarang Baginda menamai bayi dengan nama Jablut," kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun spontan tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan para pelayat yang dibohongi Abu Nawas merasa geram dengan ulahnya. Mereka pun langsung pergi meninggalkan keranda. Ada pula yang menendang keranda tersebut hingga membuat Hakim Jablut terlempar keluar dari keranda. Melihat pemandangan tersebut, tawa Baginda pun semakin keras dibuatnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah kesibukannya menebang kayu, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor tupai. Tupai tersebut berlari ke sana kemari seakan asyik bermain. Abu Nawas yang baru pertama kali melihat hewan seperti itu, tentu saja menjadi heran dan penasaran. Maka ia pun berniat memburunya. Setelah berupaya keras, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. "Kini aku harus menunjukkannya kepada orang-orang," kata Abu Nawas dalam hati. Lantas ia menaruh tupai itu di dalam karung dan mengikatnya dengan kuat. Kali ini Abu Nawas pulang lebih cepat. Bahkan ia tidak membawa kayu seperti biasanya. Ia hanya membawa karung yang berisi seekor tupai. Melihat hal itu, istrinya pun heran. "Mana kayunya? Kenapa malah membawa karung?" tanya sang istri. "Wahai istriku, aku punya kabar baik. Tadi sewaktu aku di hutan, aku menangkap hewan langka dan aneh. Sekarang hewannya ada di karung ini. Rencananya aku akan memanggil penduduk kampung dan memperlihatkan hewan ini. Semoga mereka mengenalinya, lalu aku akan menjualnya dengan harga tinggi," balas Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat sang istri penasaran dan ingin membuka karungnya. "Jangan dibuka, nanti dia bisa kabur," tergah Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas berpesan kepada istrinya, "Aku akan pergi memanggil orang-orang datang kemari. Awas jangan sampai dibuka karungnya." Setelah Abu Nawas pergi, sang istri sangat penasaran ingin mengetahui hewan apa yang ada di dalam karung. "Aku akan melihatnya sebentar. Lagian suamiku juga tidak akan tahu," kata istrinya dalam hati. Ketika talinya dilepas dan membuka karungnya, hewan tupai itu langsung loncat keluar. Hanya dengan sekejap mata, tupai itu lari keluar rumah. Istri Abu Nawas pun bingung apa yang harus dia perbuat. Seandainya Abu Nawas tahu, pasti dia akan kena marah. Setelah lama berpikir, istri Abu Nawas tak menemukan cara kecuali menaruh butiran gandum ke dalam karung dan mengikatnya kembali seperti semula. Sang istri mengira Abu Nawas tidak akan datang bersama siapapun. Dengan begitu urusannya pun selesai. Selang beberapa saat kemudian, Abu Nawas disertai tokoh masyarakat termasuk wakil hakim dan beberapa orang lainnya datang untuk melihat fenomena langka ini. Abu Nawas pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Sang istri tak menyangka kalau Abu Nawas membawa tamu sebanyak ini. Lalu Abu Nawas berkata kepada para tamunya, "Saya akan memperlihatkan kepada kalian makhluk yang langka ini," kata Abu Nawas sambil melepas tali karung. Orang-orang yang hadir menyimaknya dengan seksama dan mereka mulai memperhatikan karung tersebut.
Namun ketika karungnya dibuka, ternyata isinya biji gandum. Hal ini membuat Abu Nawas terkejut. Apa yang harus aku katakan? Padahal aku mengundang mereka untuk sesuatu yang aneh. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia kemudian berkata kepada mereka yang hadir, "Apakah kalian tahu betapa banyak manfaat dari makhluk ini?" "Maksudmu butiran gandum, Abu Nawas?" tanya mereka. "Iya, betul sekali. Aku berhasil mengumpulkan butiran gandum yang dibuang orang-orang di depan rumahku sampai terkumpul beberapa kilogram," jawab Abu Nawas. "Lalu maksudnya apa, Abu Nawas?" tanya mereka kembali. "Begini kawan-kawan, seandainya aku mengumpulkan butiran-butiran gandum yang berserakan dari setiap rumah dan ladang, berapa banyak gandum yang berhasil aku kumpulkan?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu lumayan banyak, Abu Nawas," jawab mereka. "Nah, itu kalian tahu kenapa kita tidak mempedulikan nikmat dari Allah. Kawan-kawan, aku memiliki usulan. Bagaimana kalau orang-orang yang membuang biji gandum supaya didenda?" ujar Abu Nawas. Mereka berkata, "Iya, benar sekali. Aku setuju, Abu Nawas. Dengan begitu kita tidak akan mengeluh kekurangan gandum." "Baiklah, Abu Nawas, kita akan menyampaikan usulanmu kepada hakim," kata mereka serempak. Akhirnya Abu Nawas merasa lega. Ia berhasil lolos dari rasa malu. Tapi ia masih bingung, bagaimana mungkin seekor hewan bisa berubah menjadi biji gandum. Di hari berikutnya, seperti biasa Abu Nawas pergi mencari kayu di hutan. Di sana ia kembali melihat seekor tupai sedang berlari. "Dasar binatang hantu, bagaimana kau bisa menjelma menjadi gandum?" kata Abu Nawas dengan kesal. Abu Nawas dan kambing tanpa kepala. Menjelang hari raya Idul Adha, bagi umat muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban. Begitu juga dengan Baginda Raja. Ia berkurban ratusan unta dan kambing, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Namun sayang, Baginda Raja tidak kuat bila melihat darah keluar, sehingga ia tak bisa menyaksikan langsung hewan-hewan kurbannya disembelih. Ketika sholat Id selesai dilaksanakan, orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan. Sementara Baginda Raja memilih tetap duduk di dalam masjid. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat sedih? Ayo kita ke lapangan. Hewan kurbannya akan segera disembelih," ajak Abu Nawas. "Aku takut melihat darah, Abu Nawas. Hal inilah yang membuatku sedih. Lebih baik aku duduk di sini saja," sahut Baginda Raja. "Oh, jadi itu alasannya," gumam Abu Nawas. Lalu terlintas di benaknya akan sebuah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja. "Kalau tahu begini, harus aku yang jadi tukang jagalnya, supaya Paduka bisa menyaksikan," ujar Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja bingung. "Saya bisa menyembelih kambing tanpa mengeluarkan darah," jelas Abu Nawas. "Tidak mungkin, itu suatu hal yang mustahil," jawab Baginda Raja. "Tentu saja bisa, Paduka. Saya akan membuktikannya," kata Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau memang bisa, aku akan memberimu hadiah 1 ekor unta. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan mendapat hukuman. Bagaimana?" tantang Baginda Raja. "Siap, Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi keluar masjid dan berjalan menuju ke tengah lapangan. Sesampainya di sana, kemudian Abu Nawas menggambar seekor kambing jantan yang gemuk. "Coba sebutkan hewan apa ini?" tanya Abu Nawas. "Itu seekor kambing jantan," jawab Baginda Raja.
Lalu Abu Nawas menghapus gambar kepala kambingnya. Tapi setelah itu Abu Nawas menggambar lagi kepala kambing yang terpisah dari badannya. Lihatlah Paduka, sekarang kambingnya telah aku potong tanpa mengeluarkan darah sedikit pun, ucap Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu memberi Abu Nawas hadiah yang dijanjikan, tapi bukan karena kecerdikannya, melainkan karena kelucuannya yang bisa membuat Baginda Raja tertawa.